wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semuanya, guru SMA Negeri 110. Tidaklah kami untuk menyampaikan pemahaman kami mengenai materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Boleh sedikit lagi kan? Perlu nggak? Materinya apa? Materinya kan budaya positif dari yang positif aja. Oke, sekarang gini, dalam kemarin modul 1.3 itu ada materi dalam otak manusia itu ada penilaian beberapa. Jadi ternyata ada otak reptil, bukan berarti otak reptil itu fungsinya untuk berpikir cepat. Ada juga otak luhur manusia yang berfungsi untuk berpikir lambat, bukan berarti lambat itu lambat pikir, tetapi apapun yang harus kita pikirkan harus kita ambil keputusan agak lama, ya. Oke, sekarang kita akan melakukan permainan yang berkaitan dengan otak reptil atau otak luhur manusia. Pernahkah kita melihat game-game yang ada di televisi? Pernah? Oke. Pokoknya ini petunjuknya, kalau petunjuknya kadang terlalu jelas itu kan, ya. Sekarang gini, petunjuknya adalah saya kru-nya adalah saya selalu di depan. Kalau saya ke masjid, saya selalu di depan. Saya jalan ke mall nih, saya selalu di depan. Dan nanti saya tunjuk, tolong dijawab. Iya, itu kru-nya. Oke. Sekarang tolong dipikirkan baik-baik, oke? Makanya tadi saya berpikir bahwa saya menyampaikan bahwasanya kita menggunakan otak luhur manusia, kita agak berpikir lambat. Oke. Saya suka makan, kalau makan buah itu saya sukanya makan buah mangga. Selain mangga saya juga suka buah lain. Selain mangga, dia suka makan apel. Dia suka makan selain buah mangga. Pak Widodo bisa. Ingat, cluenya saya selalu di depan. Kalau saya ke mall saya di depan. Saya ke masjid di depan. Mau sholat saya di depan. Kalau saya makan buah saya suka loh makan mangga. Tapi dia makan pisang nggak mau, nggak suka. Selain makan mangga saya senang makan, ada lagi buah yang kesukaannya apa? Buah lengkeng. Dia nggak suka buah lengkeng. Oke. Dia nggak suka buah lengkeng. Dia sukanya makan buah itu mangga, buah manggis suka ya. Waktu dia liburan pun dia juga pilih kota yang dia sukai. Dia suka Malang dia. Ya Pak Rian, selain dia ke Malang, kemarin waktu liburan kemana? Ke Bandung. Kayaknya nggak suka waktu dia. Nggak suka dia ke Bandung. Ayo. Sukanya kemana selain ke Malang tadi? Udah tidak? Nggak suka. Tak suka. Ayo. Selain ke Malang dia suka kemana? Kita suka dia. Oh bukan kota masalahnya kan gitu. Bukan kota sih kayaknya. Ke depan, apalagi itu. Dia sukanya tuh ya ke Malang, senang dia. Majalengka di apalagi ya. Bandung saya. Medan senang dia. Habis dari apa namanya? Di Bandung, Malang begini. Betul. Oke,
Oke ya. Banjar, Bandung. Permainan kita. Oke. Mungkin Pak lebih paham atau Bapak lebih paham. Iya. Kira-kira jawabannya apa dari oleh Pak Wid? Cluenya tadi adalah saya selalu di depan. Saya masjid tuh di depan, mall depan, musola depan. Nah ketika kita makan buah, bukannya buah mangga dan buah manggis. Kalau saya ke kota, maka saya suka oke, bisa dipahami ya. Ya, itulah fungsinya otak kita. Oke, kita lanjut sekarang. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Silakan next. Nah, ini saya hanya mengulas, artinya kita mengulas atau apa yang tadi belum Bapak Ibu pahami. Mungkin akan saya sampaikan ya, mungkin yang kalau paham betul ya tidak lah. Nah, ini budaya positif. Jadi di modul 1 di depan kami itu diberi materi budaya positif dan sekarang diharapkan CGP untuk membuatkan video mengenai pemahaman materi modul 1 di depan yaitu budaya positif. Budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter. Jadi mampu menumbuhkan karakter, disiplin, tanggung jawab. Lanjut. Nah ini tadi yang ditanyakan Bu Menteri. Dalam budaya positif itu ada berapa materi yang harus disampaikan? 1. Disiplin positif dan nilai-nilai universal. Teori motivasi, hukuman, penghargaan dan distribusi, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 positif kontrol, segitiga distribusi. Lanjut. Nah ini disiplin positif mungkin dalam pertemuan pertama sudah saya sampaikan. Merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa membingungkan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Itu yang positif itu. Lanjut. Nilai-nilai universal. Pendidikan universal saya yakin sudah tahu semuanya Bapak Ibu. Adil, tanggung jawab, jujur, bersyukur, percaya diri, dan lain-lain masih banyak gitu ya. Peduli dan lain-lain. Nah tadi yang ditanyakan, ya ini dalam mendisiplinkan anak ternyata kita masih kita sebetulnya ada ilusi dalam mengatur anak, itu maksudnya ya. Selama ini ketika kita mendisiplinkan anak itu yang kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya kita itu bisa mengatur anak loh. Ternyata kan tidak, ya. Anak sendiri bisa mengatur dirinya. Lanjut ini, jadi kemarin yang ilusi kontrol yang sudah saya jelaskan, ilusi guru mengontrol murid, ternyata tidak bisa guru untuk mengontrol murid. Semua muatan positif itu efektif, ternyata itu tidak, hanyalah ilusi. Kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, tidak mau mengkritik orang, dan orang merasa bersalah ternyata tidak membuat karakter diri yang baik. Lanjut ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena berpikir saya guru, saya bisa memaksa murid. Oh ternyata itu tidak bisa. Justru malah anak akan melawan. Lanjut. Iya. Maka kalau kita sudah tahu seperti itu, maka rubahkan paradigma. Seperti tadi sudah saya jelaskan. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Lanjut. Nah, di sini ya. Dalam teori kontrol, ketika kita memberikan stimulus dan respon, terkadang kita berpikir ketika mendisiplinkan anak-anak, kebutuhan kita itu sama loh dengan anak-anak itu. Oh ternyata dalam posisi kontrol kan tidak. Kebutuhan kita
berbeda. Makanya dalam mendisiplinkan anak-anak tidak bisa mengikuti cara kita kan, karena kebutuhan kita berbeda. Lanjut terus itu. Ingat, dalam mendisiplinkan itu ada yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Kalau selama ini ketika kita mendisiplinkan kan salah saya yang menang gurunya kan gitu kan. Kalau bisa siswanya yang kalah. Oh ternyata itu nggak bisa dipakai. Kita harus pakai model berpikir menang kan. Contohnya kita jualan, nggak mungkin lah kalau kita penjual harus untung terus, pembeli rugi. Nggak mau memang. Berpikirnya harus untung dan beli motor, habis nabrak dijual, dibaiki, bilangnya baik semuanya. Pas dipakai 2 minggu rusak, itu akan merugikan pembeli. Tetapi apabila pembeli itu merasa puas dengan apa yang dibeli, maka dia akan senang. Maka konsep berpikirnya adalah menang, gitu ya, gitu ya. Iya, jangan sampai gurunya harus menang, sebenarnya kalau jangan, maka akan terjadi pemberontakan pada siswa. Lanjut. Tadi yang disampaikan teori motivasi. Sekarang banyak siswa kita yang melakukan tindakan misalnya tidak disiplin. Ternyata dalam diri siswa itu punya motivasi. Kenapa sih dia melakukan itu? Pertama ya, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Saya mau ngumpul tugas ekonomi daripada dihukum, gitu kan? Itu artinya motivasinya hanya ingin menghindari hukuman, gitu kan? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Pernah saya lakukan nih Pak, jam 2 supaya anak-anak semangat saya keluarkan tikis 2.000, 5.000 kan. 8 saya berikan lalu dia perhitungan. 18 bagi 5. Saya keluarkan tikis baru semangat anak. Oh ternyata itu dah. Ketika anak-anak antusias itu hanya ingin mendapatkan imbalan. Kalau dia tidak saya kasih uang, nggak bakalan antusias lagi kayak gitu. Lanjut yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika kita naik motor harus pakai helm. Kenapa Pak Wi harus pakai helm? Ya karena keselamatan saya itu adalah cara Pak Wi juga untuk menghargai diri sendiri. Lanjut, berarti ada pertanyaannya. Keyakinan kelas. Nah, kalau kita sudah melihat motivasi kenapa siswa tadi, maka untuk mendisiplinkan siswa kita harus membentuk keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah membentuk keyakinan di kelasnya masing-masing? Sudah. Bagaimana caranya? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, maksudnya ini mewakili semuanya. Makanya tadi bilang Pak Nabi ada praktiknya ngambali itu adalah menggambarkan mewakili pendapat dari masing-masing. Pernyataan keyakinan kelas nanti saya buat dalam bentuk positif. Jangan misalkan dilarang buang sampah, dilarangnya tidak, ya. Tapi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalimat-kalimat yang positif dimasukkan, gitu ya. Ya, kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Nanti 20 mentang-mentang yang kumpul 20 tulis semuanya. Kebanyakan kelas saya pikirnya kan, mana ini yang biar? Ya, kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, Ya. Oke, lanjut. Semua warga kelas sebenarnya ikut, tapi sudah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu dirasa 2 bulan kok tidak jalan, ditinjau kembali apa yang kurang, tambah lagi itu boleh, ya. Oke, lanjut. Nah, ketika siswa melakukan tindakan tidak disiplin, kemungkinan siswa itu sedang memenuhi kebutuhannya. Contoh kebutuhan itu. Kenapa sih siswa itu terlambat? Kita pernah tanya itu kan? Kenapa Pak? Kenapa Bu? Kenapa Nak? Gitu kan?
Oh karena Pak tadi pagi saya makan dulu Pak. Berarti itu salah satu pemeran kebutuhan. Kalau lapar nggak payah konsentrasi, makanya saya makan dulu gitu kan. Saya makan dulu Pak. Ya. Cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Contohnya cinta dan kasih sayang. Kalau kita mendisiplinkan anak-anak, ada yang kadang-kadang minta perhatian loh. Nah, setelah kita perhatikan, oh ternyata maunya ini tuh berarti siswa itu minta disayangi. Kebebasan, suruh masuk gak mau nih, wow. Sebenarnya kan bebas sebenarnya gitu kan. Makanya kita harus cari solusi bagaimana bisa mendisiplinkan siswa. Kesenangan, ini waktunya belajar malah main bola, gitu. Kesenangan kan main bola, maka kita nggak bisa melarang itu. Bagaimana caranya supaya main bola juga bisa, gitu kan? Nah, penguasaan, kebutuhan pengakuan, wah, pengen diakui. Dulu ada, dulu namanya gengnya Desiska. Seksiska, pengen mencari jati diri. Itu kalau sudah sedikit aja pokoknya berarti kelompok ini sebetulnya pengen diakui dialah yang berkuasa di kelompok ini. Oke lanjut. Bu ini mau melanjutkan dulu. Ya belum nanti ya. Baru nanti ke pertanyaan supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas bantuannya. Saya akan melanjutkan posisi kontrol. Di sini ada 5. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nafi. Sebaiknya yang kita lakukan di posisi kontrol dalam menangani siswa itu di 3 terbawah. Sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi sebagai teman, pemantau dan manajer. Jadi di dalam manajer itu kita juga harus menjadi seorang pemantau dan juga sebagai seorang teman. Dan pada saat kita melakukan kesalahan, yang pertama mungkin panggil dulu anak itu, terus kita pulihkan dulu. Kadang-kadang anak kita takut ya. Kadang kalau sudah melakukan kesalahan dia akan merasa bersalah, takut dan lain sebagainya. Nah yang pertama dilakukan itu pemulihan dulu, pemulihan dirinya. Supaya dia stabil, menstabilkan dulu identitas dirinya. Mungkin dengan cara pertama kamu sadar apa yang kamu lakukan, ya Bu, itu salah kan benar, dia menilai sendiri, salah Bu. Nah, terus ketika terjadi kesalahan ini, apa yang akan kamu lakukan? Pantas tidak yang dilakukan? Tidak Bu, seperti itu. Baru setelah itu kira-kira nih apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya yakin bahwasanya kamu bisa menjadi lebih baik dari sekarang. Nah ini pemulihan dulu, identitasnya dulu kita pulihkan dulu, stabilkan dulu emosi anak tadi, stabilkan dulu dirinya. Setelah itu santai, baru kita tawarkan ke dia apa yang ingin dia lakukan untuk memperbaikinya. Apakah dia ingin mengulangi lagi, terus bertanya kenapa sih dia melakukan itu. Nah mungkin anak-anak yang tidak disiplin, mungkin dia mempunyai latar belakang yang tidak sama satu sama lain. Bisa jadi mungkin ada latar belakang keluarga yang harus kita pahami. Mungkin dia keluarganya lagi broken home atau apa sehingga dia melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Nah disinilah posisi kita sebagai teman pemantau dan manajer. Jadi di situ kita menumbuhkan kepada anak sendiri kesadarannya bahwa apa yang dilakukan itu salah. Artinya dia sadar saya salah. Terus memperbaiki dirinya dia juga atas kemauannya sendiri. Sehingga siapapun nanti guru yang dia hadapi dia akan tetap berlaku sama. Karena itu sudah menjadi keyakinan dirinya. Sudah menjadi sudah merasuk di dalam dirinya bahwasanya oh saya ini tidak boleh datang ke lambat, saya ini harus ramah kepada semua guru. Nah atas kesadaran dan dia memiliki keyakinan sebagaimana kita meyakini bahwasanya mungkin
oh setiap hari saya harus sholat 5 waktu. Nah, tanpa disuruh pun, tanpa imbalan atau tanpa dihukum, dia akan rela melakukan itu. Nah, jadi kita harus timbulkan bahwasanya oh dirinya ini sangat berharga sebenarnya. Nah, ini yang perlu kita tekankan pada siswa. Jadi ada 3 terbawah yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Ini saya pernah melakukan pengalaman nih di 11 pada saat saya mengajar dia sering bermain HP sampai kadang saya selesai mengajar. Akhirnya saya panggil penimanya, saya panggil, tahu apa yang dilakukan itu, apa yang dipanggil itu, apa yang disuruh HP. Ya bu, terus kita buat saja di situ. Kira-kira batas nggak dong kayak kamu main HP, terus tidak peduli. Ya bu, sudah tahu saya salah. Nah terus setelah itu, pada saat itu, terus kedepannya mau bagaimana nih? Apakah kamu mau belajar atau hanya bermain HP? Saya janji bu, tidak akan kami janji kata beberapa orang yang kami janji tidak akan main HP. Kami janji tidak akan main HP. Terus kalau misalnya mau main HP, gimana? Kalau lagi main HP, tidak saya tanpa seizin ibu bagaimana? Silahkan ibu ambil HP saya sampai dengan pulang sekolah. Silahkan ibu ambil HP saya sampai dengan pulang sekolah. Nah, berapa hari selanjutnya, berapa kali saya masuk, saya tak tahu. Apakah dia tetap akhirnya memang pada saat saya menjelaskan dia tuh ngapain itu? Artinya dia konsisten. Nah, konsisten ini berarti kan ada kesadaran diri bahwasanya apa yang dilakukan tadi tidak pantas. Dia taruhlah HP itu di bawah, tapi memang ada yang masih melakukan itu ada. Tidak semuanya, karena tadi banyak nih. Ada berlima, kalau nggak salah berlima orang. Jadi ada 1-2 orang yang masih. Nah ini yang terus saya pantau terus. Jadi mungkin tidak hanya sekali 2 kali kita memberikan restitusi kepada siswa itu mungkin harus sering ya. Tidak cukup 1 atau 2 kali. Itu yang di pada saat posisi kontrol. Jadi usahakan anak sendiri yang mengontrol dirinya untuk berbuat baik tadi. Jangan sampai kontrol dari kita. Kalau kontrol dari kita tidak ada kita saja. Kalau tidak ada kita, ya dia akan kembali lagi dengan perilakunya itu, dan kepada guru yang lain mungkin dia tidak akan berlaku sama. Restitusi adalah proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena begini, anak yang disiplin tidak disiplin itu kadang ada stigma dari teman-temannya nakal gitu ya. Nah, kita usahakan mengembalikan kepercayaan diri dia di dalam kelas dengan memperbaiki disiplin dirinya tadi, dengan memperbaiki disiplin dirinya, karakter dirinya yang kita perbaiki. Dan ketika dia seperti itu, mungkin dia akan lebih percaya diri lagi di dalam kelas. Ini restitusi. Mungkin berarti ini tadi ya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, bukan paksaan tadi karena melihat ke dalam diri kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan, terus fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini sudah saya jelaskan tadi sedikit. Next. Nah ini segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah. Validasi tadi kita menanyakan kira-kira yang kamu lakukan ini sudah benar atau tidak. Divalidasi. Setelah itu menanyakan keyakinan. Apa sih yang kamu yakini? Bagaimana sih dirimu sebenarnya? Nah, seharusnya apa yang perlu kamu lakukan? Ini yang tadi. Terus lanjut yang selanjutnya
menanyakan keyakinan, menstabilkan ya. Nah, yang tadi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinannya. Kedepannya kamu akan bagaimana? Ini yang lanjut. Ini yang sudah dijelaskan Pak Nafi tadi ya. Oke, kita langsung saja Pak Nafi. Saya kira sudah cukup jelas. Refleksi. Sebelum refleksi, kita perlu verifikasi. Silakan mungkin melalui para wali kelas untuk mapel juga. Ini mengenai contoh dari keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas 1 ini. Kita pakai yang keyakinan yang ini saja, yang kelas 7 ya. Hormat, ini keyakinan kelas. Ini yang bisa ditempel nanti di kelas masing-masing. Yang pertama, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Terus yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan memiliki. Ini contoh kalimat keyakinan kelas. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Contoh keyakinan kelas. Nanti silakan mungkin wali kelasnya ini membuat keyakinan kelas. Saya lanjut lagi setelah keyakinan kelas ini. Kami senang yang Isa. Kami suka yang Isa, Bu. Dan kami yang keyakinan kami yakin kita bisa. Ini adalah ini kesepakatan kelasnya ya. Bisa hormat, datang tepat waktu. Ya, jangan sering hadir terlambat ini, jangan diingat. Terus menyapa teman dan guru setiap hari. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Seterusnya apa lagi? Di situ yang menyangkut rasa hormat menghormati. Kondisi, ya. Silakan ditambahkan. Terus bekerja. Ini uraian yang tadi. Tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu, memberikan hasil terbaik. Artinya mengerjakan tugas semaksimal mungkin yang dia bisa sesuai dengan kemampuannya. Lagi tidak tidur di kelas. Iya. Akan ditambahkan sendiri. Arisku itu. Di kelas. Arisku itu. Terus nggak harus pokoknya yang paling yang lain. Kalau Aris memang nggak bisa, Bu. Memang lain daripada yang lain. Kita jangan berapa. Iya. Ini rasa diterima dan memiliki. Melibatkan semua anggota kelompok. Memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Terus menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Silakan nanti mungkin bisa ditambahkan lagi apa saja yang mau ditambahkan di sini di kelasnya. Nah, ini penjabaran dari keyakinan kelas yang 3 tadi, yang sebelumnya yang ini tadi. Nah, ini tadi yang kelas 7. Jadi itu tadi penjabarannya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Refleksi Pak. Silakan.
Ada pertanyaan dulu? Ya, sesi tanya jawab silakan Bapak Ibu yang mau tanyakan. Ada yang mau Terima ditanyakan? kasih. Silakan ditanyakan yang mungkin ini akan diterapkan di kelas. Ya. Kalau bisa kami jawab. Sekarang kalau nggak bisa berikan kita pertama. Ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Saya sering-sering dikasih Kembalikan sini. sering-sering dikasih kesempatan untuk bertanya. Dari pembahasan yang dari atas tadi itu, saya fokus tadi sama yang apa ya? Ada yang di iya, kebutuhan manusia. Nah, dengan yang Ibu sampaikan tadi itu 3 yang harus dilakukan sebagai teman, sebagai manajer, dan sebagai pemantau. Posisi kontrol. Di dalam setiap kita dalam menangani masalah setiap siswa yang saya pernah alami, kalau kita melihat kemampuan kesadaran siswa kita yang zaman sekarang yang lepas dari habis daring terus luring, ketika kita hanya saya sering memberikan penuntasan masalah itu fokus pada klien, ya klien center. Fokusnya itu masalah itu kita kembalikan ke siswa agar siswa itu sendiri mencari solusinya. Itu sudah saya lakukan. Tetapi di antara beberapa siswa itu ada yang tidak mampu untuk menyelesaikan menuntaskan masalahnya itu. Jadi di sini dibutuhkan juga yang namanya kita sebagai manajer. Jadi kita gurunya harus memberikan solusi yang terbaik pada siswa yang tidak mampu menuntaskan masalahnya. Ketika kita tanya siswa ini, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu harus lakukan? Kalau siswa seperti itu, ada siswa yang hanya diam saja kalau ditanya. Jadi, ya sekedar saran dan pengalaman saya untuk menangani kasus setiap siswa. Jadi kita jangan hanya sebagai masalah itu dikembalikan kepada siswanya untuk menyelesaikan sendiri, karena tidak semua individu peserta didik kita itu mampu menyelesaikan masalah sendiri. Harus ada pendampingan dari seorang guru atau konselornya atau sebagai manajer. Terus yang tadi refleksi yang dimaksud di sini tadi mengatakan bahwa ketika anak-anak itu kita menangani masuk harus refleksi dulu. Ada banyak berbagai macam refleksi yang harus diberikan kepada siswa itu satu. Ketika datang itu jangan langsung ditanya. Disuruh dulu santai atau disuruhkan air minum. Tetapi kadang siswa itu katanya diam. Pertanyaan saya, ketika siswa itu hanya diam saja, apa yang kita lakukan sebagai seorang pengajar supaya dia bisa mengungkapkan masalahnya? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin pendapat dari dan pertanyaan. Tolong dibuka kartu yang tadi ada negatif positif tadi ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kalau kita posisi kontrol kita sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah, maka itu lihat identitas gagal. Hukuman itu nanti pengaruhnya negatif. Yang pertama. Kalau kita masih pakai konsekuensi, identitas sukses itu ya. Kalau kita pakai konsekuensi, misalnya, nanti kalau masih pakai sadar, saya ambil ya. Bukan konsekuensi. Itu dampaknya di bawah, paling bawah, yaitu masih netral. Ya. Kalau kita restitusi, maka dampaknya sudah positif. Nah, itu yang pertama, sudah mengembalikan kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, pertanyaan kedua,
Apa yang harus dilakukan kita sebagai seorang manajer? Bagaimana caranya ya? Yang disampaikan tadi kalau dari menghadapi siswa itu datang dulu dan langsung tanya, itu betul. Itu kalau restitusi namanya tadi menstabilkan identitas. Kalau kita tanya apa kamu? Nah, tanyain dulu, ditenangkan dulu, diajakin ngobrol hari ini apa sih yang sudah dilaksanakan. Itu namanya menstabilkan identitas. Coba dilihat di restitusi. Kembali. Sekian dan terima kasih. Ya. Nah, ini. Yang pertama menstabilkan identitas dulu. Kadang anakku kalau kayak kemarin ada seorang budaya itu malah karena dari topinya. Kembali dua kali tiga kali kan dipadai kalau mau pulang berdiam dulu. Gitu. Sudah biarkan aja dulu. Jangan diajak ngobrol dulu. Ketika orang marah itu kalau kita diajak ngobrol ngomongnya sudah habis itu semuanya dikisahkan. Maka tugas kita tenangkan, biarkan aja dulu. Kalau sudah dia tenang, baru ditanyai, ngobrolnya gak jangan langsung. Ditenangkan dulu dari main bulan. Apa main bulan? Nah itu caranya menstabilkan. Setelah itu baru tadi bilang tadi mencari solusi tadi. Memvalidasi tindakan yang salah. Betulkah teman-teman ini? Bolos. Apa sih? Bolos itu karena apa? Tanya dulu alasannya apa? Karena apa? Orang melakukan, siswa melakukan tindakan tidak disiplin, dia salah satunya memenuhi 5 kebutuhan istilahnya. Kalau dia itu makan ke kantin masuknya telat, maka masalahnya itu berarti datang jangan terlalu habis setengah 8 jam 7.15. Nah, diarahkan seperti itu supaya masuknya tidak lambat, kan seperti itu. Kenapa kamu nggak masuk? Tadi ternyata anaknya main futsal, gitu kan? Kan terjadi seperti itu banyak. Ada yang main pingpong, gitu kan? Mereka itu sebetulnya sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu kesenangan. Tadi kebutuhan kesenangan kan senangnya main bola kayak apa biar disuruh kan? Bisa. Maka kita pahamkan mereka. Belajar juga penting, main bola juga penting kan gitu kan. Nah maka kita fasilitasi mereka itu ketika ada istirahat kan gitu kan. Terus menanyakan terakhir, kemarin keyakinan kelas sudah dibentuk kan? Apa keyakinan kelas yang sudah dibentuk? Nah itu perlu menjabarkan mereka. Oh ini Pak, nah, akhirnya anak-anak itu akan paham. Dengan sadar diri, kenapa sih mereka melakukan itu? Terus bagaimana solusinya itu divalidasi tindakan itu mereka harus bisa mencari solusi tertentu. Memang agak sulit sekarang. Mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Ada istilah kadang ngomong ketika kita mau menyapu, ya. Kalau kita hanya mau menyapu, sapunya kan harus bersih dulu, Pak. Sapu bekas kotoran kalau menyapu kan kotor lagi, gitu kan? Makanya kami akan kemarin membentuk komunitas praktisi. Tujuannya adalah untuk mencari solusi, untuk menyampaikan bagi teman-teman yang mempunyai kegelisahan yang sama. Ayo sama-sama kita cari solusinya. Nanti mungkin setiap sebulan sekali kita berkumpul, gitu kan? Bagaimana sih caranya, gitu kan? Itu mungkin Ibu Tendri ya. Yang lainnya? Yang lainnya silakan. Oh iya, Saya bisa menambahkan sedikit dari Pak Nur. Jadi pada saat melakukan restitusi, tapi di situ ada tawar-menawar atau negosiasi dengan siswa. Jadi kita menawarkan solusi, apakah siswa itu menyetujui atau tidak, apakah dia keberatan atau tidak. Berarti kan di situ tidak hanya siswa yang menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi kita di situ ikut andil memberikan solusinya apa, seperti apa. Jadi di situ kita juga mengajarkan kepada anak bagaimana membuat kesepakatan yang baik. Yang perlu ditanamkan di situ melalui kegiatan restitusi tadi. Tadi menyampaikan bahwasanya kadang dia juga tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, kita berikanlah solusi, kita tawarkan dia. Setelah itu barulah dia memikirkan apakah mau bagaimananya. Nah, ini melatih anak untuk membuat kesepakatan tadi yang baik. Bagaimana caranya bernegosiasi yang baik.
Terus selanjutnya mungkin tadi anak yang diam mungkin ya Bu Febri ya. Kalau saya menurut pendapat saya nih, mungkin yang Bu Beka mungkin lebih memahami sebenarnya. Ya, kalau menurut saya untuk anak yang diam mungkin kita perlu bantuan orang tua atau teman dekatnya yang perlu kita cari informasi mungkin dari teman dekatnya maupun orang tuanya. Ini yang perlu dilakukan karena sulit menghadapi anak yang tidak berterus terang, diam saja ditanya ini diam, memang sulit. Tidak tahu masalahnya apa, nah, mungkin melalui temannya atau melalui orang tuanya atau orang terdekat dia yang lebih memahami mungkin keadaannya itu bagaimana, baru nanti kita cari solusinya sama-sama. Mungkin itu pendapat dari saya, Pak Nur. Terima kasih. Tapi gimana sih kalau siswa nggak bisa ada solusi? Makanya kita tanyakan dulu. Kayak kemarin saya memanggil 3 siswa saya yang di Blora itu kan terlambat. Satu karena apa? Terlambat bangunnya susah Pak. Yang di Sirbaya terus bangun susah kenapa? Pakai sampai itu enggak? Kalau enggak pakai. Nah, dari 2 kasus ini satunya tidak pakai alarm. Kita tanyakan, kenapa kamu bangunnya Pak kesiangan? Kenapa kok kesiangan? Malam tadi begadang. Kenapa? Susah bangun aja Pak. Berarti kalau susah bangun, solusinya bagaimana? Gitu kan? Ditanyakan. Orang yang bangun pagi itu karena apa? Karena ada terganggu karena apa salah satunya? Ya, suara ayam kan suara apa? Kita beri solusi seperti itu. Sampai dia menemukan solusi. Oh ternyata alarm yang harus dia bunyikan. Terus yang kedua, bunyi kok alarm saya? Kamu naruh alarmnya di mana? Di bantal. Dan terus, ya kalau bunyi saya matikan. Nah, berikan solusi lagi, ya kan? Supaya kamu tidak bisa menjangkau HP-mu yang tadi bunyi dengan garing aja jam bisa matikan. Caranya gimana? Caranya gimana Pak? Supaya kamu kira-kira bisa berdiri. Oh, saya taruh di atas lemari. Nah, itu caranya. Jadi untuk mencari solusi itu tanyakan sedetail mungkin, nanti baru kita pancing. Disitulah nanti mereka sendiri akan bisa mencari solusi untuk dari permasalahan yang dia lakukan. Mungkin itu tambahan. Silakan Bu. Kayaknya nggak sampai untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Jadi pertama saya berbicara tentang kelas saya dulu. Ya. Jadi saya mengalami di awal masuk kelas, saya memperhatikan anak saya di awal. Jadi saya sengaja ketika mengajak bekerja, saya biarkan aja dulu. Jadi saya lihat beberapa orang yang bekerja, beberapa orang yang tinggal duduk aja, saya biarkan. Jadi saya pada saat itu karena saya juga berproses. Mungkin semua tahu saya bagaimana dulu kerasnya saya, bagaimana sangatnya saya, tapi setelah saya belajar bahwa dengan kekerasan siswa malah semakin jauh dari saya. Saya bahwa apa yang saya inginkan, mereka cuma takut dengan saya, tapi mereka tidak pernah menyadari kesalahan. Nah, kemudian dari itu saya belajar mungkin setelah saya punya anak, saya semakin menyadari bahwa setiap anak itu berharga. Jadi saya mencoba 2 kali saya menjadi wali kelas, yang beberapa tahun yang lalu, kemudian saya menjadi wali kelas lagi. Saya tetap menerapkan bahwa saya bukan cuma sebagai wali kelas, juga saya menjadi saya menjadi teman mereka. Kadang malam saya cetak di grup, saya tetap memantau mereka di grup. Alhamdulillah sampai saat ini ada sih beberapa yang memang agak-agak, tapi setelah di semester ini ada perubahan. Yang pertama saya tanyakan, jadi di awal ada tadi Pak Nabi tadi menjelaskan tentang masalah bahwa anak-anak itu perlu akan kesehatan. Jadi di awal memang saya siapkan apa yang mereka butuhkan,
masuk dispenser supaya mereka nyaman dulu. Saya selalu itu yang saya tanamkan di kelas bahwa mereka harus nyaman dulu. Kalau mereka sudah nyaman, merasa ada sesuatu yang dirindukan di dalam kelas, semua akan muncul. Apa yang akan kita harapkan, apa yang kita inginkan, insya Allah akan muncul. Jadi alhamdulillah. Jadi karena saya menginginkan mereka sehat, mereka bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka miliki. Saya berikan gelas, itu saya tulisi 1 siswa 1 gelas, tidak boleh bertukar. Nah, alhamdulillah itu mereka bisa jaga. Nah, kemudian yang menjadi kendala saya bahwa ada siswa lain dari kelas lain yang masuk. Ya, jadi ada kelas lain yang masuk. Jadi saya beri tanggung jawab kepada anak-anak, ketika ada yang masuk tolong dipotong. Tidak usah kami yang menegur, takutnya nanti kan mereka malah ribut. Nah, saya masuk tadi ada yang dijelaskan masalah kesepakatan kelas. Yang saya tanyakan, karena ada beberapa kesepakatan yang saya buat dengan anak wali saya. Apakah itu boleh masuk atau boleh dicatat? Yang pertama, tentu tadi tidak boleh datang terlambat. Kemudian ketika sudah masuk, yang pertama kali mereka lakukan yaitu berdoa dulu. Setelah itu mereka saya wajibkan untuk karena alhamdulillah di dalam kelas semua muslim, mereka baca Asmaul Husna itu setiap hari, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan setelah itu saya memang menyiapkan keranjang. Saya menyiapkan keranjang, jadi setiap mau mulai jam pelajaran sampai sudah harus disimpan. Saya beberapa hari memang semester ini belum kontrol, tapi kalau sebelumnya selalu saya kontrol apakah HP tetap disimpan. Tapi alhamdulillah keranjang itu masih aman. Nah, itu kalau yang kejadian di kelas saya. Apakah itu masuk di dalam boleh saya tuliskan sebagai kesepakatan kelas. Nah, tadi Pak Nur berbicara masalah kegelisahan. Beberapa kali saya masuk di PS, saya selalu berusaha meminta kepada anak-anak walaupun saya belajar kerja. Jadi saya selalu berusaha bagaimana masuk ke bagaimana supaya karakter anak kita yang tadi benar yang dikatakan Putri bahwa kita ada kesulitan karena anak-anak yang tadinya daring untuk membentuk atau merubah karakter mereka itu susah. Jadi saya selalu masuk, saya selalu menyarankan. Jadi ada beberapa yang sudah memulai. Nah, sebenarnya cobalah ketika guru kalian lewat, sapa dulu ya bersama, kemudian Pak, Bu, apa kami boleh saling. Nah, jadi ada beberapa yang sudah berjalan. Saya juga sempat berbicara, dan kita berbicara masalah kegelisahan. Bagaimana sih cara kita kira-kira bisakah kita melakukan misalnya setiap pagi kita bisa menyangkut siswa. Nah itu yang tidak susah kita lakukan. Ini pernah dulu kita lakukan, tapi semakin kesini itu sudah hilang. Nah, apakah bisa kita melakukan tradisi itu? Ya biar kita awali dengan beberapa guru aja, kita berdiri di gerbang, kita sambut siswa agar mereka tahu bahwa mereka kita hargai keberadaan mereka. Saya kira itu Pak dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Guru Andi yang sudah memaparkan apa yang sudah dilaksanakan dan mungkin menjadi kegelisahan. Saya catat yang pertama tadi untuk memenuhi kebutuhan siswa di kelas, jadi kan beli dispenser gitu ya. Nah, apakah boleh? Kalau kami ini prinsipnya silakan saja. Kenapa dispenser itu ada yang boleh, masalahnya yang boleh? Karena kemarin alasannya sekolah itu kan pakai listrik. Kira-kira apakah seluruh kelas kalau dia dengan itu listriknya mampu atau enggak gitu kan? Seperti itu. Nah, ini mungkin tergantung dari nanti kita buat sebetulnya awalnya seharusnya kita guru ini membuat kesepakatan dulu sebetulnya. Jadi nanti kesepakatan itu nanti namanya kesepakatan sekolah yang mungkin bisa mewakili seluruh guru. Nah, karena apa contoh? Kalau Bu Andi misalkan pasang dispenser 9 dispenser 18, pas mau nyalakan LCD nggak bisa kan gitu. Artinya kalau itu adalah tergantung kesepakatan kalau menurut saya ya.
Karena kipas saja bisa, karena apa? Salah satunya, ya. Kipas saya Pak. Nah makanya itu, selama itu mungkin bisa, mungkin nggak masalah. Kemarin kan kipas itu yang berikan kan hadiah sekolahnya kan. Nah itu tujuannya kan tentang itu. Nah karena apa? Salah satu apa yang dilakukan bulan itu memenuhi kebutuhan manusia tadi. Nah kebutuhan apa? Kalau minum haus dari kebutuhan akan kebutuhan dasar tadi, supaya bertahan hidup tadi kan. Hidup kita betul tidak masalah, gitu kan? Nah sekarang daripada siswa itu belinya sekarang sudah saya taruh sembarangan, gitu. Kan mending itu kan. Nah itu sebenarnya hal yang positif. Bagaimana caranya kita menerapkan disiplin, ya, supaya dalam diri siswa itu tertanam tadi pengembangan profil pelajar Pancasila, ya. Itu yang pertama. Kalau menurut saya sah-sah aja, masalahnya gitu. Terus yang kedua, dulu Bu Ari pernah menerapkan berdoa, Asmaul Husna, Indonesia Raya, terus sampai disimpan. Ini sebetulnya sudah hal-hal yang positif menurut saya. Karena semua karakter-karakter profil pelajar Pancasila itu sebetulnya sudah ada di sini. Contoh berdoa dan membaca Asmaul Husna. Berarti ini apa tadi? Beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa. Makanya Pancasila itu pertamanya adalah kepada Yang Maha Esa. Kita sebagai manusia, sebagai rakyat ini diwajibkan untuk bertakwa. Kan gitu. Betul sekali. Sebenarnya hal yang positif menurut saya. Ya. Bolehkah dituangkan gitu loh? Ya. Bolehkah dituangkan di dalam kesempatan kelas? Boleh, iya, boleh silakan. Dulu pernah kita kan baca Yasin, tiga itu kalau sebelumnya. Nah itu sebenarnya biasa positif, budaya positif yang sebetulnya harus kita terapkan. Cuma sekarang banyak yang hilang. Yang kedua menyanyikan Indonesia Raya. Ini kalau masuk ke profil pelajar Pancasila tadi apa? Berkebinekaan global. Terus apa? Selain berkebinekaan global, mandiri. Nah, Indonesia Raya ini kan bisa dinyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Artinya dari semua suku, dari semua budaya menyanyikan dengan satu lagu bacaan kita ini masuknya ke dengan global. Betul, ini nggak masalah. Sebenarnya kebiasaan positif yang harusnya sampai sekarang harus dilaksanakan ulang. HP disimpan saat pelajaran. Ini fungsinya ketika anak-anak belajar supaya tidak terganggu dengan HP kan seperti itu sebetulnya kan. Supaya anak-anak itu fokus pada pelajaran. Sebetulnya kalau ini mau diterapkan bagus bukan? Sebagai kesepakatan kelas. HP dimasukkan. Artinya dia mandiri ketika tanpa guru pun, tanpa guru menyampaikan pun dia sudah kumpul kan? Kalau itu menjadi kebiasaan itu sudah menjadi kemandirian kan gitu kan? Ini sudah masuk ke karakter profil pelajar Pancasila. Dia belajar mandiri gitu kan? Tanpa disuruh bukan kan? Nah ini sebenarnya kebiasaan positif. Gak masalah bu ya. Selama ini ada merupakan kegiatan positif dan kita tujuan kita adalah mengarahkan siswa berkarakter seperti apa yang disampaikan tadi, seperti profil pelajar Pancasila. Terus yang ketiga tadi, dulu pernah kita membiasakan sapa pada guru dan orang lain. Bagaimana caranya? Jangan menunggu siswa menyapa. Apa maksudnya? Iya, kita aja dulu. Karena kita mengajari siswa. Kita dulu aja menyapa. Kalau anak lucu, sama aja. Sambil jalan. Assalamualaikum. Kalau udah dekat lagi nyari lagi. Assalamualaikum. Kayak gitu. Biasanya kalau pagi itu dua orang di sana, Pak Uji sama kembarannya tuh HP. Ganti gini. Assalamualaikum. Salam baru jawab. Nanti masuk ke kelas S1 tempat kalian ada anaknya gitu ya. Pura-pura terus. Tengok apa yang kita pelan. Kabarnya gitu. Artinya apa? Kita membiasakan siswa untuk menegur sesamanya. Dengan lewat itu senyum, gitu kan? Memang terkadang siswa itu lewat depan kita cuek, cuma caranya tolong ada duduk situ kan? Kita kurang. Tapi kita lewat itu tadi, nah, bisa di atas, kan itu maksudnya. Itu bukan duduk lah, tapi dengan senyuman kita menegur. Insya Allah kalau nanti dari jauh-jauh ada Pak Gubernur lewat karena Pak Gubernur sering menegur, kan? Karena apa? Dia sadar, oh ini apa yang saya lakukan ini salah. Maka contohkanlah dulu
dengan tuntun dulu mereka supaya dia bisa menirukan. Kalau kita paksakan mereka untuk melakukan, sulit Pak. Tapi berikanlah contoh. Masuk tepat waktu itu memberikan contoh. Ketika kita datang terlambat gimana? Kita minta maaf saja, tidak masalah. Mohon maaf ya, anak-anak. Saya tadi ada kegiatan di atas, makanya saya tidak maksudnya pulang. Itu yang paling. Kalau nyuruh gimana? Iya. Kalau nyuruh gimana? Jangan belakan gitu, jangan. Tolong dong begini. Nah, itu membiasakan. Nah, terus sering nih. Langsung tugas tuh, Pak. Udah bakal saya terima. Ini kenapa ya? Salah. Nah, jadi minta tolong Bapak Ibu biasakan, kita membiasakan siswa dengan kebiasaan kita juga ke karakter yang positif. Ketika siswa ini ngantuk, ngasihkan tugas katakan dosa diambil, nanti akan sadar Pak. Pak, ini temannya ngantuk, tangan kiri itu biasa ya. Nah, dia sendiri nggak sadar. Mungkin kalau guru ini mau nambahkan. Sudah ya? Oke, cukup. Nah, merefleksikan sedikit tadi. Coba. Oke, disiplin positif. Oke ya, kita merefleksikan dari awal yaitu ada disiplin positif. Maka caranya tadi sudah dijawab terakhir tadi. Kalau kita mau mendisiplinkan siswa, maka berilah contoh yang baik, yang positif kepada siswa. Jangan ini malas menegur, menegur. Teori motivasi hukuman. Maka kita kalau mau menyelesaikan masalah, tolong dilihat dulu motivasinya siswa melakukan itu, motivasinya nggak apa-apa. Ya. Terus keyakinan kelas. Tadi sudah saya sampaikan, keyakinan kelas itu kalau bisa, ini harus kan? Yang universal artinya mewakili pendapat semuanya dari siswa itu. Pemenuhan 5 kebutuhan. Nah, kita tanyakan kalau siswa itu tidak disiplin, tolong tanyakan. Tadi kan, oh berarti siswa itu lagi ngomongin kebutuhan ini loh. Seperti ini cara menyelesaikannya. Gitu ya, seperti ya. 5 posisi kontrol. Kita tadi dalam 5 posisi kontrol paling tidak kita ambil posisi 3 sebagai pemantau, teman, pemantau dan kalau bisa penghukum dan membuat rasa bersalah mulai sekarang ditinggal. Ya. Segitiga distribusi. Nah, cara mendisiplinkan kita menggunakan segitiga distribusi. Menstabilkan intensitas, memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Sulit memang Bapak Ibu. Tapi minta tolong ketika kita lagi emosi, sudah kita istighfar, nggak usah menyelesaikan masalah dulu. Kadang-kadang kita melihat yang marah dan udah tenangkan dulu, biar aja. Kalau kita sudah tenang, siswa juga marah, yang tenang aja dulu, sama-sama tenang. Kalau kita pada saat marah terus ngobrol, ngomong itu nanti nggak akan bawa lagi omongan. Ya Pak. Ya. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya teman-teman jam segini masih setia menemani kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.